nama-nama dua untuk segera dibahas bakal calon pimpinan DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. Bagaimana lazimnya Munas ya sesuai ADART bahwa provinsi dan kabupaten kota mempunyai hak suara, masing-masing mempunyai satu suara. Artinya nanti akan ada 38 suara dari provinsi dan 514 suara dari kabupaten kota. Ditambah ormas Hastakarya ya. Dan juga ormas yang didirikan dan mendirikan, ada 10 tambahannya itu yang nanti akan mempunyai hak suara di dalam Munas nanti. Ini bisa diselesaikan tidak hanya Lekop, di DKI kok, di DKI juga tim Munas dan sudah terjawab kan. Jagoan sendiri Pak, siapa yang dijagokan gitu? Tim jagoan? Ya, terkait dengan kandidat ketua umum ya, jika itu ditanyakan, kita sama-sama menyimak konferensi pers ya Pak PLT ketua umum Pak Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyampaikan tidak akan maju. Namun resminya siapa calon ketua umum tentunya nanti pada saat pendaftaran dibuka. Ya, pada saat pendaftaran dibuka. Pada saat pendaftaran dibuka, kita lihat nanti siapa yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon ketua umum. Pak, katanya Pak Bahlil itu? Ya, yang kami ketahui bahwa pertama Pak Agus Gumiwang Kartasasmita tidak maju, dan dukungan memang di teman-teman di para ketua DPD provinsi itu sebagian besar sudah memberikan dukungan kepada Pak Bahlil Lahadalia. Memang kepada Pak Bahlil itu faktanya ya. Jadi bahwa sebagian besar memang para ketua DPD provinsi sudah memberikan dukungan kepada Pak Bahlil. Termasuk Jawa Barat? Ya, termasuk Jawa Barat. Ya, banyak pertimbangan lah ya, ada banyak pertimbangan dan itu sudah kita bicarakan dengan para pengurus dan yang lain. Sehingga kita juga melihat teman-teman di provinsi yang pasti diskusi di Jakarta lah. Diskusi-diskusi yang intens di Jakarta, dan kemudian juga kita melihat konstelasi politik yang ada, dan kita berpikir untuk Partai Golkar yang lebih besar dan lebih maju ke depan. Kita tahu bahwa Partai Golkar adalah partai besar, partai yang sudah dewasa, partai yang berpengalaman, partai yang sudah terbiasa berdinamika gitu ya. Hal semacam ini hal yang biasa di Partai Golkar. Kita pernah menjadi partai yang dihujat 99, bahkan hampir dijadikan partai terlarang. Partai Golkar pernah pecah dua, kubu Ancol dan kubu Bali. Jadi hal semacam ini buat kami Partai Golkar hal yang biasa. Ini sebuah dinamika. Yang lebih penting adalah bagaimana mengamankan agenda-agenda ke depan. Alhamdulillah Partai Golkar sudah menang Pileg di urutan kedua. Kita berkontribusi besar kepada Pilpres, hampir 71% atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan kita akan mengamankan agenda itu selama 5 tahun ke depan dengan juga tentunya bagaimana organisasi Golkar kembali solid, terkonsolidasi, dan memenangkan Pilkada di 2024 nanti. Jagoan sendiri Pak, siapa yang dijagokan gitu? Tim jagoan? Ya, terkait dengan kandidat ketua umum ya, jika itu ditanyakan, kita sama-sama menyimak konferensi pers ya Pak PLT ketua umum Pak Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyampaikan tidak akan maju.
Nah, namun resminya siapa calon ketua umum tentunya nanti pada saat pendaftaran dibuka. Ya, pada saat pendaftaran dibuka. Pada saat pendaftaran dibuka, kita lihat nanti siapa yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon ketua umum. Pak, katanya Pak Bahlil itu Ya, yang kami ketahui bahwa pertama Pak Agus Gumiwang Kartasasmita tidak maju, dan dukungan memang di teman-teman di para ketua DPD provinsi itu sebagian besar sudah memberikan dukungan kepada Pak Bahlil Lahadalia. Sebagian besar memang para ketua DPD provinsi sudah memberikan dukungan kepada Pak Bahlil. termasuk Jawa Barat. Ya, termasuk Jawa Barat. Ya, banyak pertimbangan lah ya, ada banyak pertimbangan, dan itu sudah kita bicarakan dengan para pengurus dan yang lain, sehingga kita juga melihat teman-teman di provinsi yang pasti diskusi di Jakarta lah, diskusi yang intens di Jakarta, dan kemudian juga kita melihat konstelasi politik yang ada, dan kita berpikir untuk Partai Golkar yang lebih besar dan lebih maju ke depan. Kita tahu bahwa Partai Golkar adalah partai besar, partai yang sudah dewasa, partai yang berpengalaman, partai yang sudah terbiasa berdinamika gitu ya. Hal semacam ini hal yang biasa di Partai Golkar. Kita pernah menjadi partai yang dihujat 99, bahkan hampir dijadikan partai terlarang. Partai Golkar pernah pecah dua, kubu Ancol dan kubu Bali. Jadi hal semacam ini buat kami Partai Golkar hal yang biasa. Ini sebuah dinamika. Yang lebih penting adalah bagaimana mengamankan agenda-agenda ke depan. Alhamdulillah Partai Golkar sudah menang Pileg di urutan kedua. Kita berkontribusi besar kepada Pilpres, hampir 71% atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan kita akan mengamankan agenda itu selama 5 tahun ke depan, dengan juga tentunya bagaimana organisasi Golkar kembali solid, terkonsolidasi, dan memenangkan Pilkada di 2024 nanti.